Pertama, Nabi Muhammad SAW itu tertera namanya di surah ketiga ayat ke-144. Surah ketiga itu surah apa? Ali Imran. Nah, siapa itu Nabi Muhammad SAW? Dalam tadabbur ini tadabbur, sekali lagi bukan tafsir ya, yaitu surah ketiga, surah Ali Imran, bahwa Nabi Muhammad itu tertera namanya di surah Ali Imran. Ali Imran sendiri adalah satu surah yang berarti keluarga Imran. Guru saya menyebutkan ini bisa diambil maknanya, karena kalau Quran kita tadabburi dari semua macam arah ini banyak banget. Nah, salah satunya yang bisa kita ambil maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ini sangat peduli dengan keluarga. Sampai nanti di sini akan ada satu rumus di mana kita meraih kemenangan begitu. Ya, kata kunci pertamanya adalah sangat peduli dengan keluarga. Ini saya agak cepat sedikit ya. Tadi prolognya adalah bahwa semua nama surah itu ada tadabburnya. Yang kedua adalah kita akan mengambil angle kepedulian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat peduli. Yang pertama adalah urutan pertama dalam kepedulian, pedulilah sama keluarga. Ya, pedulilah sama keluarga, sampai-sampai Allah SWT berfirman di surah ke-66 ayat ke-6, apa bunyinya? Ini menjadi ayatnya sidak ya, visi misinya gitu ya, tujuannya gitu ya, goalsnya apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Peduli dengan keluarganya, peduli apa yang dibawa ke rumah, makanan halal atau makanan syubhat atau bahkan yang haram, peduli apa kalau lagi makan di luar ada kuas yang ternyata dari bulu babi. Berkali-kali juga KN sudah ingatkan ini tentang kuas halal atau kuas tidak halal ya. Peduli ketika kita ngajak makan apakah ada halal MUI-nya atau tidak. Nah, ini bentuk kepedulian terhadap keluarga. Suatu ketika saya bertemu dengan Opa Is ini ayah dari Kiai Adi Pratama Larisindo almarhum, semoga Allah terima segala amalnya dan Allah ampuni semua dosa-dosanya, yang hari ini dimakamkan di Masjid Ismu Yahya, di pinggir Masjid Ismu Yahya. Saya tanya, Opa, saya bilang, ya, kenapa Opa Allah izinkan punya anak-anak yang soleh? Ada Kiai EN, ada Bang Oki, ada Bang Ozi, dan anak-anaknya Opa ini bagi saya sukses semuanya gitu. Bukan cuma hanya sukses di dunianya, tapi juga menjadi orang yang turut serta dalam perjuangan dakwah ini. Nah, ini yang mahal. Kalau semuanya sukses secara duniawi, saya rasa banyak juga di luar sana orang tua yang berhasil mendidik anaknya punya mobil, kaya raya, pendidikan bagus gitu. Tapi beda dengan Opa, anak-anaknya ini terjun di dakwah semuanya. Bahkan salah satu dari anak Opa ini menjadi garda terdepan dari seorang ulama yang kita kenal dengan Ustadz Abdul Somad begitu. Saya tanya ke Opa, apa rahasianya? Jawaban Opa waktu itu di salah satu resto yang saya bertemu dengan beliau, lagi acara juga, Oma juga ada di situ, istrinya beliau atau ayahandanya KEN. Jawabannya cuma satu. Kata beliau, Ihsan, Opa itu kerja di satu tempat yang itu tuh kalau bahasa lainnya lahan basah. Artinya Opa sangat mungkin banget bisa kaya tanda kutip dari hal-hal yang mungkin itu syubhat, kalau nggak ingin kita bilang itu haram gitu ya, sangat bisa. Tapi tidak Opa lakukan dari sejak muda. Ketika Opa punya anak, yang Opa jaga, atau sejak Opa menikah, sejak bahkan muda lagi Opa menjaga banget makanan, atau Opa sangat menjaga banget rezeki yang Opa bawa ke rumah. Opa pastikan betul rezeki itu tidak tercampur, jangankan yang haram, tapi syubhat saja tidak gitu. Nah, itu yang ternyata mendatangkan keberkahan, sehingga anak-anaknya Opa Allah izinkan hari ini, Allah izinkan untuk membersamai dakwah. Nah, itu yang mahal gitu. Bagi saya pesan itu adalah pesan mungkin salam perpisahan dari Opa, karena tidak lama setelah itu Opa Is meninggal dunia, meninggalkan kita semua, walaupun beliau tidak meninggal sejujurnya ya. Orang soleh itu kalau meninggal sebenarnya bal ahya, mereka hidup, kita saja yang nggak tahu gitu. Nah, pertama adalah peduli tentang keluarga. Nah, kita semua ini dituntut untuk peduli dengan apa yang kita bawa, apa yang kita berikan.
dan apa yang kita konsumsi, dan semuanya. Kita juga bicara tentang kepedulian kepada anak-anak kita. Udah baca Quran belum? Bisa Al-Fatihah belum? Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita tidak bisa membuat anak kita hafal 30 juz, maka jangan sampai Al-Fatihahnya pun kita tidak bisa ngajarin. Minimal kalau kita nggak bisa bikin anak kita hafal 30 juz, minimal Al-Fatihahnya kita yang ngajarin. Nah, ini bentuk kepedulian. Ya, bentuk kepedulian. Sampai kadang saya tuh agak sedikit ekstrim. Jadi saya punya anak saya juga punya guru ngaji. Guru ngajinya ada 1, 2, 3. Ada 3 guru ngaji, ya, yang bagian malam ada, bagian pagi ada, bagian sore ada, gitu. Guru ngaji untuk anak saya. Saya sampaikan kepada guru ngajinya, antum ahlan wa sahlan, silakan ajaran anak saya selain Al-Fatihah, gitu, ya. Yang mau ngajarin juz 30, mau ngajarin alif bata dan lain, silakan. Tapi cuma satu saja pesan saya, jangan pernah ajaran anak-anak saya Al-Fatihah. Kenapa? Saya bilang karena Al-Fatihah itu milik saya, milik ayahnya. Nah, begitu kawan-kawan. Karena minimal dengan Al-Fatihah akan dibaca oleh anak kita minimal 17 kali dalam sehari dalam sholatnya. Dan itu menjadi rukun sholat, artinya wajib untuk dibaca. Peduli sama siapa? Yang pertama, keluarga. Saya agak cepat sedikit. Nabi Muhammad punya sifat yang kedua yang nanti akan di surah ke-48. Inilah kemenangannya kita. Jadi kalau umat ini mau menang, kita tiru tuh, kita ambil keteladanannya. Keteladan pertama, peduli dengan keluarga. Maka antum hari ini yang di depan saya, ya, thalibul ilmi, nggak akan sukses. Kemarin datang curhat satu orang ke saya, Bang, gimana? Saya ini punya keinginan untuk tinggal di Pontianak, tapi orang tua saya punya keinginan untuk saya balik ke Jawa. Bahasanya begitu. Kan kalau di Pontianak ini punya peluang karena dia kuliah di Pontianak, jadi dia punya kenalan jaringan tuh besar di Pontianak, punya peluang membesarkan bisnis, gitu ya. Punya jaringan banyak, punya teman-teman banyak. Tapi kalau saya di Jawa, saya mulai dari nol. Jawaban saya apa? Ikuti apa kata orang tua. Nah, itu kan bentuk peduli sama keluarga. Maunya orang tua mau apa? Ke Jawa, ikuti ke Jawa. Karena ada keridoan orang tua di sana. Saya sampaikan, kalau antum bekerja dan tidak ada keridoan dari orang tua, udahlah, antum mau cari apa lagi? Bahkan sedikit agak kasar saya bilang begitu, karena dia ngeyel, lebih baik antum mati, saya bilang, daripada nggak dapat ridhonya orang tua. Baru dia bilang, ya bang, maaf bang, gitu ya. Agak ngeyel dikit gitu. Sampai saya bilang, mati aja udah, daripada nggak dapat ridho orang tua. Buat apa hidup kaya tapi nggak dapat ridho orang tua? Saya sampaikan begitu. Baru dia bilang, ya udah, saya ikut apa maunya orang tua. Nah, peduli dengan keluarga. Yang kedua, surah ke-33 ayat ke-40. Kita akan fokus kepada nama surahnya. Surah ke-33 ini surah apa? Iya, yang pertama itu Ali Imran, yang kedua itu surah Al-Ahzab. Artinya apa? Yang orang-orang yang bersekutu. Berarti ini banyak orang. Dibahasakan dengan bahasa guru saya adalah peduli dengan umat. Setelah peduli dengan keluarga, apakah cukup kita hanya peduli, yang penting keluarga saya punya mobil, keluarga saya bisa makan nyaman, keluarga saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluarga saya bisa punya rumah banyak dan lain. Apakah cukup dengan itu saja? Tidak, kawan-kawan. Kita juga dituntut sebagai orang yang mengakui raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, untuk juga turun berkontribusi kepada umat ini. Di surah ke-33 surah Al-Ahzab, pedulilah dengan umat, karena Nabi Muhammad itu sangat cinta dengan umat ini. Sampai nanti antum akan melihat bagaimana bukannya kisah tentang umati di akhir ayatnya Nabi Muhammad SAW, tapi ada satu ungkapan yang indah banget, keren banget, dan sangat dalam banget ungkapan ini. Antum silakan buka di surah ke-7, surah ke-9, surah At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
azizun alaihi ma anitum, azizun alaikum ma anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini tuh ungkapan, kalau antum mencoba untuk mentadaburinya, itu dalam banget gitu, gokil banget kalau bahasa saya gitu. Kemarin saya bacanya, kemarin kita odot di belakang dapat bacanya, terus mentadaburi ayatnya. Wah, ini tuh rasa-rasa ungkapan yang apa ya, di atas segala-gala ungkapan pujangga gitu loh. Ini keren banget. Coba ya antum buka, coba buka surah ke-9 ayat ke-128. Nah, sungguh laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma anitum, berat rasanya olehnya penderitaanmu, harisun alaikum bil mu'minin, harisun alaikum, dan Nabi Muhammad itu sangat menginginkan apa yang beliau inginkan. Jadi sampai beliau itu tidak ada lagi keinginan selain apa? Bil mu'minina, keimanan, keselamatan bagi siapa? Bagimu, bagi kita umatnya. Raufur rahim, dan sangat punya belas kasihan, lagi penyayang bagi orang-orang mukmin. Nabi Muhammad punya 9 istri, ya. Ada banyak hikmah. Nanti biar bagian Ustadz Farid untuk menjelaskan ini gitu ya. Nah, tapi bagi saya Nabi Muhammad dalam deskripsi yang Allah sampaikan di surah ke-9 ayat ke-128 ini keren banget gitu. Yaitu ada orang, ya, karena kan beliau ini juga dari kaum, ya beliau makan, beliau jalan-jalan ke pasar, jejak ke bumi kok kakinya begitu, ya. Tapi masya Allah tabarakallah, sangat berat rasanya. Jadi ada orang gitu ya, ada umatnya yang menderita, tapi beliau adalah orang yang sangat sakit, sangat merasakan penderitaan itu. Kita sedih, beliau sangat lebih bersedih dari itu. Maka jangan sampai SMS senang melihat orang lain susah gitu, atau susah melihat orang lain senang gitu. Ini kan yang berkali-kali kiai sampaikan, guru kita sampaikan, kalau antum merasa bahagia di atas kebahagiaan orang lain, maka antum sedang mengantri kebahagiaan. Nah, Nabi Muhammad itu kalau kita lagi sedang merasa penderitaan, lagi susah, sebenarnya Nabi Muhammad juga sangat susah gitu, sangat merasakan penderitaan kita. Dan kerennya lagi, Nabi Muhammad tuh pengen banget umat ini merasakan hidayah, pengen banget. Bahkan Nabi Muhammad rindu, dikatakan begitu ya, rindu dengan saudara-saudaranya, yaitu kita semua gitu, merindukan kita. Nah, inilah Nabi Muhammad, sangat peduli dengan umatnya, keimanan, dan pengen banget kita semua ini meraih manisnya keimanan. Tapi kalau sampai nanti di surah ke-9 ayat ke-129-nya, fa in tawallau, ada orang yang akhirnya berpaling dari sana, fakul hasbiyallah, cukuplah Allah ini sebagai pelindung. Nabi Muhammad tuh pengen banget semua ini masuk Islam, masuk surga, selamat dunia akhirat. Dan bukankah ini yang sedang kita perjuangkan di Sidak? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ini mungkin spirit dari Sidak. Kita tuh bukan cuma sekedar ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan saya ngelihat nih, kemarin Ustadz Luqmanul Hakim baru muncul videonya tentang satu kisah yang beliau kisahkan di dalam video 1 menit itu. Ada dalam riwayat dikatakan kata Ustadz Luqmanul Hakim, yaitu satu kampung yang diazab. Sebelum kampung itu diazab, malaikat bertanya, ya Allah melaporkan bahwa di kampung itu ada orang soleh, ada orang soleh di kampung itu, lalu akan turun azab. Kata malaikat, gimana nih ya Allah, ada orang solehnya? Kata Allah, apa? Azab saja. Kenapa? Karena orang soleh itu tidak peduli. Orang soleh itu hanya peduli dengan dirinya, tapi tidak peduli dengan umatnya. Maka nggak boleh kawan-kawan, kita hanya peduli dengan diri kita, keluarga kita,
tapi juga nggak peduli dengan umat. Maka Nabi Muhammad mencontohkan uswatun hasanah, peduli dengan keluarganya, peduli dengan umatnya, bahkan sangat punya keinginan. Harisun itu hirsun, dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga. Jadi kalau ada orang satu beriman, pengen lagi, bahkan seluruh dunia gitu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pengen semua dunia ini beriman, kenal sama Allah. Nah, ini menjadi visi misi kita, tujuan kita saat kita hidup. Menteladan Nabi Muhammad, maulidnya itu mengingat beliau dalam maulid itu, kita tahu bahwa Nabi Muhammad peduli dengan keluarganya, peduli dengan umatnya. Lalu bagaimana cara kita agar peduli dengan keluarga kita, memberi kepedulian dengan umat kita? Maka nanti ada di surah ke-47 ayat kedua, Nabi Muhammad sangat peduli dengan dirinya. Sebelum kita memberikan segala sesuatu kepada keluarga kita, memberikan segala sesuatu kepada umat kita, maka berikan dulu segala sesuatu kepada diri kita. Isi dengan ilmu. Maka Ustadz Farid ngajak kepada para santri berkali-kali sharing, resume dan lain-lain. Begitupun kayak di pertama Larisindo, kayak bilang resume, share kebaikan, jadi buzzer kebaikan. Bagaimana kita bisa jadi buzzer kebaikan kalau kita nggak punya isi? Ini peduli dengan diri sendiri. Karena surah ke-47 bernama surah Muhammad, surah nama beliau sendiri. Nabi Muhammad tetap belajar dengan Jibril, ya kan, gurunya Jibril. In huwa illa wahyu yuha. Abang, kakak, ayah, bunda sekalian Allah rahmati, peduli dengan diri sendiri adalah terus mengisi. Dan setelah kita mengisi, ini yang kita bisa bagikan kepada umat, kita bisa bagikan kepada keluarga kita. Bagaimana kita akan memberi kalau kita nggak punya? Nah, dengan 3 rumus kepedulian ini, abang, kakak, ayah, bunda sekalian, nanti akan Allah ganjar dengan kemenangan. Di surah ke-4 yang ada nama Muhammad SAW di dalamnya, yaitu surah ke-48 ayat ke-29, yaitu inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath, ya, surah kemenangan Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Umat ini akan meraih kemenangan kalau mengikuti uswatun hasanahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu peduli dengan keluarga. Ini sesi yang pertama, peduli dengan keluarga. Sesi yang kedua, peduli dengan umat. Sesi yang ketiga, peduli dengan diri sendiri. Ketiga kepedulian ini akan melahirkan kemenangan, ya, akan melahirkan apa? Kemenangan. Sampai akhirnya doa-doa kita akan terijabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, berikanlah izzah, datangkan, jayakan, ya, naikkan gitu marwahnya Islam ini kembali dengan 3 cara ini, yaitu kita peduli dengan keluarga kita. Kemarin dari Bontang nelpon saya, Ustadz, saya mau resign, kata dia gitu. Oke, saya bilang, kenapa mau resign? Saya mau berdakwah, Ustaz. Saya mau habiskan waktu saya fisabilillah, Ustaz. Gitu. Saya mau resign. Tapi saya ditentang sama istri saya. Kenapa? Karena saya sekarang punya pendapatan kurang lebih 6-8 juta per bulan. Kalau saya resign, saya nggak tahu pendapat saya dari mana. Tapi saya pengen berdakwah, Ustaz. Wah, gitu ya. Akhirnya saya sampaikan ayat-ayat ini. Pertama, peduli sama keluarga, saya bilang. Kedua, baru peduli sama umat. Jangan tiba-tiba antum lompat sama umat. Kan betapa banyak ya jebakan-jebakan itu. Orang peduli dengan umat, tapi di keluarganya berantakan. 2014 saya pertama kali datang ke Pontianak, mendapatkan curhatan yang sama. Jadi ada seorang keluarga pejuang umat, pelayan umat gitu. Bapaknya pelayan umat banget, tapi anaknya di rumah, karena anaknya curhat ke saya langsung, jadi anak yang introvert, pendiam, dan ansos, tidak peduli, antisosial gitu. Usut punya usut, karena ini anaknya beliau lumayan dekat sama saya juga tinggal di sampingnya gitu, di samping rumah beliau waktu itu. Ternyata punya luka batin. Apa luka batinnya? Sejak kecil ditinggalkan
oleh kedua orang tuanya, tanda kutip, untuk melayani umat begitu. Nah, anaknya ditinggalkan ke tetangga, keluarga gitu ya. Jadi nggak dipedulikan tuh anak-anaknya. Nah, ini juga konteksnya salah gitu. Maka pastikan para pelayan-pelayan umat ini sebelum dia keluar rumah, yang di rumah sudah terlayani. Karena ini VVIP. Saya percaya seorang laki-laki yang hebat di luar itu pasti karena ada support dari orang dalam rumahnya. Baik itu ibunya, bapaknya, istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang hebat itu juga pasti punya dari balik layar ridho dari suaminya. Nah, yang paling penting adalah ridho dari pihak keluarga dulu bagi saya. Mungkin di sini ada perbedaan pendapat, tapi bagi saya ridhonya orang tua itu penting, ridhonya istri itu penting. Dan saya berkali-kali mengalami ketika saya berbeda pendapat dengan istri. Misalnya saya pengen A, istri pengen B. Lalu saya tetap kekeh dengan pendapat saya. Setelah kita musyawarah tentunya, tetap nih saya kekeh dengan pendapat saya. Artinya saya mengabaikan pendapat keluarga begitu ya. Saya tanya ke ibu, kadang juga ibu beda pendapat, tapi saya kekeh sama pendapat saya. Yang terjadi apa? Gagal gitu ya. Beberapa kali proyek yang pernah saya alami dulu sebelum saya di Ismuyah ya, gagalnya kenapa? Karena ternyata orang rumah, keluarga ini, istri saya atau ibu saya nggak setuju, tapi saya tetap kekeh gitu, tetap pengen, tetap egois gitu loh dengan pendapat saya. Kan saya imamnya begitu ya, harus ikut imam dong gitu ya. Tetap kekeh, mengabaikan pendapat keluarga, babak belur juga habis itu. Dan itulah kenapa saya pernah punya utang gitu, babak belurnya, karena itu pendapat saya yang saya gerakin, yang saya pengen, egois gitu, nggak mau dengar pendapat dari apa, istri atau dari pihak keluarga. Hati-hati juga kawan-kawan ya. Nah, insya Allah inilah yang menjadi titik utama dari maulid bagi saya ya, yaitu maulid itu bukan diperingati setiap tahun, tapi peringatan maulid, peringatan lahir Nabi Muhammad itu setiap hari. Dengan cara apa? Kita menjadi pribadi yang terus mengikuti segala tindak tanduk, setiap tingkah laku, setiap yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, kita kerjakan. Setiap yang beliau larang, kita jauhi. Nah, inilah bagi saya spirit of maulid. Jadi tidak diperingati setiap tahun, tapi kita peringati setiap harinya. Hari ini kita belajar tentang kepedulian. Dan ayat yang paling cocok di ayat kepedulian ini, di keumatan tadi, yang bagi saya antum harus tadabburi lagi nanti lebih dalam, adalah surah ke-9 ayat ke-28 sampai ke-29. Ini ayat keren banget tentang mendeskripsikan bagaimana kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Ya, abang kakak bicara tentang kepedulian, saya tambahkan sedikit lagi sebelum saya tutup ya kajian kita di subuh hari ini. Peduli ini bukan cuma peduli tentang bagaimana beliau belajar tentang keilmuan, tapi juga peduli di sini adalah bagaimana dikisahkan fisik beliau alaihi salatu wassalam itu bagaikan rembulan. Betul apa tidak? Nabi Muhammad itu digambarkan fisiknya, wajahnya, kalau kita melihat beliau alaihi salatu wassalam itu wajahnya bersinar, cerah gitu, sebagaimana kita melihat rembulan. Artinya saya bilang Nabi Muhammad itu sangat menjaga wajahnya glowing. Jadi kalau antum mau tahu siapakah uswatun hasanah kita dalam glowingnya wajah, Nabi Muhammad SAW. Waktu itu pada belum ada MS Glow ya. Belum ada MS Glow for Men gitu ya, belum ada. Tapi Nabi Muhammad itu sangat glowing gitu. Sampai wajahnya beliau alaihissalam itu sebagaimana kita melihat rembulan. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu ganteng, lebih ganteng lagi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Ketampanan itu lebih tampan lagi dibanding Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa literasi yang saya baca seperti itu. Berarti apa? Nabi Muhammad sangat menjaga penampilan apa tidak? Oh sangat. Nabi Muhammad tuh wangi. Maka jangan sampai kita yang mengaku punya Nabi, umat Nabi Muhammad SAW ini, jangan sampai bau gitu. Jangan sampai bau. Jangan sampai kumis nggak dicukur 5 bulan, bulu hidung nggak dipeduliin gitu ya misalnya. Ini kata guru saya juga begitu ya. Kemudian nggak disikat giginya,
Bahkan bersiwak itu nanti ada kajian khusus siwak. Itu kalau nggak salah Ustadz Farid juga pernah bikin video singkat tentang siwak ya. Laula an asyqa ala ummatil amartum bisiwaki ala kulli wudu'in. Kalaulah tidak memberatkan umatku ini, kata Nabi Muhammad, maka aku akan menyuruh umat ini, memerintahkan mereka, bahkan mewajibkan mereka, yaitu apa? Bersiwak di setiap wudu. Dan itu ternyata beda. Saya pikir dulu siwak dengan sikat gigi itu sama. Ternyata itu berbeda. Beda siwak, beda sikat gigi. Peduli dengan diri sendiri itu berarti juga peduli dengan kebersihan diri. Maka kalau antum besok pakai baju yang bagus itu bukan sombong. Pakai baju yang mahal untuk ngadap Tuhan, ngadap Allah, bukan sombong, bukan. Itu peduli dengan diri sendiri. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan keringatnya itu bau kasturi. Keringatnya bau, apa kabar keringat kita? Bau hari. Ya, apa kabar dengan keringat kita? Udahlah dia pakai baju itu dipakai main, kemudian malam pakai tidur, subuh dipakai sholat dengan baju yang sama. Maka Ustadz Luqmanul Hakim, Kiai Adi pertama dari Sindo ngajarin apa? Subuh itu ganti semuanya. Kalau bisa mandi, bahkan mandi subuh sebelum sholat, ya mandi. Kalau nggak kekejar mandi, ganti semuanya, terutama daleman, underwear, ganti semuanya. Untuk ngadap Allah itu bentuk peduli dengan diri sendiri. Rambut mulai diminyakin, ya. Pokoknya yang nampak-nampak semuanya zohirnya harus indah. Dan ini bukan kesombongan. Innallaha jamilun, Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan senang keindahan. Maka habis ini semua SOS dandan, makeover, gitu. Bukan karena supaya dipuji orang, tapi supaya dapat pujian dari Allah. Nah, begitu abang kakak, saya rasa cukup agar kita apa? Meraih kemenangan. Baik, ada 3 kepedulian. Yang pertama, peduli dengan siapa? Surah keberapa yang menandakan bahwa Nabi Muhammad itu punya sifat kepedulian dengan keluarga? Surah ketiga ayat 144. Diperkuat dengan ayat keberapa? 6 ayat 6. Kedua, peduli dengan siapa? Dengan umat. Dengan umat. Surah ke-33 ayat 40. Diperkuat kepedulian dengan umat ini surah keberapa? 9 ayat 28 sampai 29. Yang ketiga, peduli dengan siapa? Diri sendiri. Barulah kita dapat kemenangan. Surah keberapa yang dijanjikan kemenangan? 48 ayat 29. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah izinkan kita semua untuk bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya keteladanan. Setidaknya sebelum itu semua kita belajar meneladani bagaimana kepedulian beliau kepada keluarga beliau, kepedulian beliau kepada umat beliau, dan kepedulian beliau kepada diri beliau sendiri. Alaihi salatu wassalam. Sallu ala nabi.